Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Yumna Official. Kode sahamnya PDPP, nama perusahaannya yaitu PT Primadaya Plastindo Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kita ganti kode sahamnya PDPP, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, perusahaan ini perusahaan yang belum lama IPO ya. IPO-nya di tanggal 9 November, kemudian perdagangan sudah terjadi selama kurang lebih sebulan ya. Hampir sebulan, sorry. Nah, perdagangan terakhir itu di tanggal 2 Desember 2022. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh underwriter-nya di perusahaan ini sebagai investor besar pertama. Seperti itu. Karena perusahaan yang IPO di Bursa Efek itu rata-rata full komitmen. Artinya, semua saham yang ditawarkan, karena perusahaan ini ya PDPP ini menawarkan 20% sahamnya ke publik dan sebagian dijual ke retail, sebagian juga langsung secara otomatis dibeli oleh underwriter-nya seperti itu sebagai penadah barang pertama. Jadi otomatis underwriter-nya yang punya barang paling banyak kan. Nah, secara otomatis dialah investor besar pertama kali di perusahaan ini. Sebelum mungkin ada investor lain yang akan masuk lagi nantinya. Oke, nah dari 20% saham yang beredar di publik, jadi sebagian besar itu dikuasai oleh underwriter-nya. Dan sekarang untuk melihat aksi underwriter-nya itu sangat penting supaya kita tahu ini harga sahamnya akan naik lagi atau turun gitu. Oke, di perdagangan selanjutnya supaya kita bisa prediksi ya arahnya kemana mereka seperti itu. Langsung saja sekarang kita cek data broker summary-nya untuk tahu aksi mereka. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya PDPP. Kemudian bulannya kita ganti ya dari bulan 11 ya, November sampai dengan bulan 11 tanggal 9 ya, di sini 09 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Primadaya Plastindo Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan penghitungan manual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya underwriter-nya sebagai investor besar pertama kali di perusahaan ini itu melakukan. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Aksi masif distribusi. Dan yang beli itu rata-rata retail. Ada PD, ada XC, ada CC, ada juga YP. Ya, kebanyakan retail yang beli. Nah, jadi barangnya itu dibuang ke investor retail oleh underwriter-nya. Seperti itu. Nah, ini berbahaya karena masif distribusi. Nah, underwriter-nya itu sudah membuang barang hampir 3 juta lot ke investor-investor lain, terutama sebagian besar itu ke investor retail. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka kita tutup dulu data transaksinya ya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka jangan berharap di perdagangan berikutnya harganya akan naik. Karena di sini aksi mereka itu jualan dan harganya belum turun banyak di sini. Ya. Seperti itu. Ini masih dibuat sideways. Nah, kalau setelah mereka jualan di fase sideways ini, mereka jualan terus dan tanpa kita sadari, kita berpikir, berasumsi, lihat candle-candlenya ini akan ada peluang naik lagi. Tahu-taunya malah diguyur ke bawah, nyangkut deh.
Kemudian kita nyalahin lah investor-investor besarnya. Kita nyalahin market, padahal yang salah kita sendiri. Karena kita tidak tahu membaca aksi mereka seperti itu. Ya kalau Pak Guru ditanya apa yang akan terjadi ke depannya, kalau dari sini saja aksinya mereka masih distribusi dan jualan dalam jumlah besar seperti itu, Pak Guru tidak optimis kalau harga sahamnya akan naik. Kalaupun naik sedikit sebentar, terus turun lebih dalam lagi. Ya itu yang akan terjadi gambaran ke depannya. Seperti itu. Oke? Jadi, untuk rekan-rekan yang beli perusahaan ini ya sebaiknya simpulkan sendiri, ya. Ambil keputusan sendiri. Jadi Pak Guru hanya bisa memberikan gambaran perdagangan ke depannya dengan data yang sudah ada, yang sudah terjadi seperti itu. Jadi Pak Guru tidak mau tarik-tarik garis di sini support resisten, tidak, ya. Kita lihat data broker summary. Kalau di data broker summary mereka menyatakan diri bahwa menjual dalam jumlah besar, tentunya harga sahamnya kita bisa tahu. Kalau mereka sudah berniat keluar, artinya mungkin dalam jangka waktu yang lama ke depannya baru mereka akan masuk. Itu pun kalau mereka mau masuk. Kalau tidak ya turun terus harga sahamnya. Seperti itu.